tidak mengingini pesundal seperti di Yeskiel 23 ayat 8. Kedelapan, dilarang mencuri, ya, apalagi kalau mencuri keledai, mencuri barang saja itu Allah tegaskan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 188. Dan janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makanan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kesembilan, jangan bersaksi bohong, ya, apalagi kalau bersaksi apa yang aku katakan bukan firman Tuhan melainkan seorang yang bodoh. Apalagi kalau dia berkata kemudian aku berkata-kata dusta bukan daripada Tuhan. Ya, larangan ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan yang terakhir sekali, jangan merasa iri atau dengki kepada Al-Hidayah karena kamu di sini sudah dikasih panggung, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 54, ataukah ya mereka mendengki kepada Muhammad karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Nauzubillahi min zalik. Ya, Kauti silakan dibantah dengan data-data itu yang saya tunggu ya. Saya kasih kamu kesempatan mungkin 10 menit gitu. Silakan kasih bantah saya dengan data. Ayo. Waduh, udah 9 menit tadi. Ntar ini dihapus ya, dulu ya. Buti 15 menit, Buti. Kita dulu, di timer dulu, di timer. Tapi udah Buti 15 menit. Enggak, di timer dulu Pak, di timer ya. Teori bagus ya, tetapi pelaksanaannya nanti nggak kayak gini. Pokoknya di timer. Timer dulu lah Pak. Oke, mulai sekarang jam 2.11 ya, selesai sampai tapi ini kan waktuku ya, gimana? Nggak apa-apa pakai waktuku ya. Jam 2.11 menit sampai jam 2 berapa 10 menit. Jam 2.20 lah. Jam 2.20 10 menit silakan. Apanya? Lanjut. Itunya dilihatnya di mana? Lihatnya di mana? Enggak, aku orang jujur loh. Aku jujur loh, aku jujur. Ayolah. Ya udah. Kenalkan Saya berhentinya. Ya. Saya berhenti jam berapa? Jam 2.20. 2.20 sekarang? 2.11. Biasa aja. Pokoknya saya minta 3 menit. Oke, 3 menit. Berarti sampai 14. Mulai nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Saya mulai di 3 menit dulu ya, nggak apa-apa. Saya mulai di 3 menit ya. Jadi sebentar saya ini dulu. Saya sharing boleh ya Pak? Ini sebentar saya tuh. Nah, ini silakan. Ya, supaya enak nih edukasi nih ya. Tapi waktunya yang jelas. Ya, jadi ya yang saya minta ya kan sama Pak Ali Hidayah ini, yang saya minta bukan yang Anda kasih. Yang Anda kasih itu bukan yang saya minta. Ya, itu artinya cocokologi ya, karena yang Anda suruh kasih ayat itu tidak bicara tentang hukum Taurat Musa. Ya, ingat, itu tidak bicara tentang hukum Taurat Musa yang diturunkan oleh Elohim di Gunung Sinai yang 10 itu. Nah, di luar itu ada banyak sekali di dalam kitab imamat itu, ya kan? Hukum-hukum Musa itu banyak, nggak cuma itu ya. Hukum-hukum apa sih namanya, hukum, kalau kita mengatakan hukum apa sih, saya lupa nama-namanya itu ya. Tetapi yang saya minta ya, bahwa Anda berikan kepada saya, kalau Anda memaksakan bahwa orang Kristen harus ikut hukum Taurat, lalu Paulus melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya, apa hubungannya sama Anda sehingga Anda mempertahankan ya, berjuang mempertahankan hukum Taurat, sedangkan di tempat Anda nggak ada. Anda nggak kasih ke saya. Ya, Anda nggak kasih ke saya peristiwa di mana gitu kan? Ya, Elohim menyuruh bangsa Israel itu untuk berkumpul di bawah Gunung Sinai itu ya,
sebelum mereka diturunkan hukum itu, nih saya cerita ya, sebelum mereka diturunkan hukum itu, mereka harus berpuasa dulu 3 hari. Mereka tidak boleh bersetubuh, mereka harus menguduskan diri mereka sendiri, ya, mereka berpuasa, harus berpakaian yang bersih, dan jarak mereka itu harus jauh dari gunung itu, karena kedatangan Elohim itu maha dahsyat, ya. Orang-orang yang dekat itu bisa mati mendengar deruhnya itu turun dari langit, gitu kan. Ya, lalu setelah itu Nabi Musa naik ke gunung itu, ya, dia naik ke gunung itu, lalu dia menerima loh batu itu, ya, loh batu yang jelas, ya, tertulis di situ, ya, ada 10 perintah yang umum, yang tetap, yang baku, ya, yang dasar sekali, ya. Ini yang saya minta, ya, yang Anda pakai itu cuma kemiripan antara hukum-hukum itu, tetapi itu bukan diberikan oleh Elohim kepada Musa untuk hukum Taurat, bukan Pak, itu cocokologi Pak, ya, cocokologi, jelas Anda nggak akan bisa tunjukkan kepada kami, ya kan? 3 menit lebih. 10 hukum Taurat itu nggak ada Pak, kalau masih ngotot. Ya, udah gantian, Ya, udah kan? lebih, ya. Santai kau Ti, masa tidak biasa sama saya. Jadi gini kau Ti, saya paham maunya Anda. Maunya Anda saya jawab kamu Yesus itu Tuhan menjadi manusia gitu kan. Mesti Elohim itu jadi manusia baru itu benar kan. Sementara yang saya utarakan tadi, kesamaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang diterima oleh Musa di dalam Keluaran 20 ayat 19 atau di Keluaran 19 nomor 21 sampai 24. Itulah dia 10 hukum Taurat yang termaktub dalam 613 misyot. Kemudian datang Islam sebagai agama penyempurna. Karena apa? Ternyata ada yang menyeleweng ajaran Musa yang tidak beriman kepada Rasulullah. Datang Yesus. Ternyata ada yang menyeleweng ajaran Yesus yang kemudian menuhankan Yesus padahal dia adalah utusan Allah. Kemudian datanglah Rasulullah mengajak Bu Utiwati, mengajak umat Kristen, kembalilah kamu ke pangkal jalan karena Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu, seperti di Yohanes 20 nomor 17. Apa itu? Jangan pegang aku, jangan sentuh aku. Katakan kepada mereka, sebab aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Waduh. Gimana? Udah selesai. Saya juga lihat timernya. Waduh, kok 2 menit lagi. 2 menit lagi. Masih ada. Kok 2 menit lagi? Ya, Kau Ti, santai. 2 menit lagi lanjut Bang Lidayah. Oke, 2 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lah. itulah buktinya bahwa Yesus itu bertuhan, bukan ateis dia. Kalau hukum Taurat, apakah perlu untuk kamu pertanyakan? Sementara otoritas pengajaran itu sudah kamu obrak-abrik melalui Efesus 2 nomor 15, Galatia 12 nomor 16. Begitu juga di Galatia 5 nomor 2. Dengan kemudian harus kamu mengaku bahwa dia adalah Tuhan menurut Roma 14 nomor 9. Sedangkan dia adalah seorang nabi. Menurut Yesus, Bu Utiwati, Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Tetapi menurut Paulus, Yesus yang harus kau tuhankan menjadi tumbal kepada orang-orang yang terkutuk di kayu salib. Sedangkan tidak pernah ada ajaran para nabi menumbalkan Tuhan. Apalagi Tuhan menumbalkan manusia saja, itu tidak dibenarkan oleh para nabi. Kamu baca di dalam Bibelmu sendiri, di Keluaran 19 nomor 27 atau di Imamat 16 nomor 27. Di situ menjadi tumbal, lebih baik itu adalah kuturan daripada seorang Tuhan. Apalagi Tuhan sedangkan manusia saja tidak boleh. Udah Jadi dong, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sama kamu. Ya, apa itu? Kamu sudah tidak lagi menjalani. Ya, jadi jangan bertanya lagi Habis. gitu. Habis. Silakan. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas ya, kamu tidak bisa menunjukkan bahwa kalian pelaksana hukum Taurat karena kalian memang mau cari sampai 1000 tahun di Al-Quran, di hadis ya tentang 10 firman Allah di Gunung Sinai itu tercatat juga di kitab Anda itu tidak ada, ya kan? Yang saya bilang tadi, yang kamu bawa-bawa ayat itu cuma cocokologi, kelihatannya sama seperti yang tertulis di dalam kitab kami. Tetapi ya itu cuma serupa tetapi tidak sama ya.
Karena ke-10 firman ini ya saya bilang ya, yang diturunkan ya. Ya udah lanjut lanjut. Udah, Elohim lanjut. mengucapkan segala firman ini. Akulah Yod He Vav He Al Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, jelas. Ini Elohim yang membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Ini bukan untuk Anda, ya kan? Bukan untuk Anda, ya. Jadi jelas bukan untuk Anda, ya. Lalu dikatakan ayat ketiga, jangan ada padamu air Allah lain di hadapanku. Allah lain yang dimaksud di sini adalah 1 Tawarik 16 ayat 26, ya. Segala Allah adalah berhala. Allahnya huruf kecil. Ya, di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah berhala. Allah orang Arab, Allah orang apa itu adalah berhala. Sudah dikasih tahu, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang mana yang lain? Yang bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, di luar bangsa itu adalah berhala. Jangan ada. Loh, kalian itu Allah siapa? Allah orang Arab, ya. Nggak kena di kamu, ya. Lalu janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang punya batu, ya, batu berbentuk patung batu kotak itu kan kalian. Terima kasih. Hore, tepukan dulu. Belum ya? Belum. Oh, iya. Saya 21 ya. Tahan panas ya. Yang punya batu kotak, patung batu kotak yang bilik itu ya kalian. Lalu jangan sujud menyembahnya dan beribadah kepadanya. Kalian Habis. datang ke situ. Habis. Benar. Ini 21-nya Waktu habis. Waktu habis. Baru mulai. Masuk 22 baru saya selesai. Masa satunya nggak ada iya. Dua Masih satunya ada diingatkan dulu dong. Ya. Oke, lanjut. Ya, Ya, ya. nggak apa-apa. Jadi jangan sujud menyembah kepada itu loh. Kalian melakukan itu ya. Lalu dikatakan ya jangan menyebut nama Yod He Vav He Elohimmu dengan sembarangan. Loh, kalian diperintahkan di dalam kitab kalian sebutlah nama Allahmu itu sebanyak-banyaknya. Kalau kami sembarangan aja nggak boleh menyebut dia. Makanya orang Israel itu ya banyak memberi nama lain kepada Elohim karena nggak boleh sembarangan. Tetapi kalau kalian kan sebanyak-banyaknya, makin banyak menyebut nama Tuhan kalian, ya kalian makin banyak dapat pahala. Iya kan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang menguduskan kalian? Itu tadi hari Jumat. Habis. Oke? Ya. Ya, habis. Silakan. Ya. Astaga, lucu banget kau Tiwati. Jadi gini kau Tiwati ya, memang betul kau Ti. Di dalam Keluaran ya 3 nomor 6, Allah Ishak, Yakub dan Abraham itulah Allah-Allah yang besar. Allah-Allah yang kecil kamu itu siapa? Allahnya itu adalah Paulus, Allahnya adalah Yesus. Mereka itu bukan Tuhan sesembahan. Ajaran para nabi itu mengajarkan Tuhan dan Allah itu sama dalam satu oknum. Siapa itu Tuhan? Itu namanya Allah. Seperti yang ditegaskan di Bible kamu di Yesaya 42 nomor 8. Itulah namanya Tuhan Allah. Begitu juga di Yesaya 45 nomor 5. Yesaya 45 nomor 21. Yesaya 43 nomor 10. Keluaran 6 nomor 15. Itulah dia semua Allah-Allah Tuhan. Keluaran 3 nomor 15. Yang kemudian menyatakan diri kepada Musa di dalam surah Al-Baqarah 133. Menyembah Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ismail. Bukan menyembah anak Maria. Itu adalah ajaran paganisme yang itu sama dengan Dewa Zeus, kelahiran Dewa Mitra 25 Desember. Oke, kau Tiwati, itu tentang Tuhan dan berhala. Yang jelas kamu sekarang ini adalah penyembah patung Yesus di depan mimbar. Ketika kamu berhaleluya di gereja, maka di depan kamu terdapat salib dan patungnya Yesus. Tidak boleh kau bohongi itu karena di sini banyak yang bekas-bekas Kristen. Selanjutnya tentang kitab. Apakah Anda masih beriman kepada Tuhan Elohim? Tidak ada di Bible kamu saya terbaca Iba Elohim itu atau Beba itu enggak ada. Apa yang ada kemudian sudah buang tuh parit. Suaranya hilang. Dia sudah diubah, ya sudah diubah namanya menjadi nama Tuhan Yesus.
Tidak ada ajaran para nabi begitu kau Tiwati. Katanya Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu sama, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Maka sebab itulah jaminan hidup yang kekal itu, bila engkau mengenal Allah itu satu-satunya yang benar, dan Dia adalah utusannya. Tetapi apa kata Utiwati Mena? Tidak Yesus, kau harus salah. Yang benar itu adalah Paulus di Roma 10 nomor 9. Sebab kalau kau mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, ya, 8 nomor 6 dikatakan, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tidak pernah ajaran daripada Yesus menerangkan hal yang demikian kepada umat-umat Kristen. Bahkan di Bible kamu pun tidak pernah ada data daripada para nabi dan Yesus mengajarkan kekristenan yang mayoritasnya, otoritasnya, kelakuannya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, kemudian membatalkan hukum Taurat dan menuhankan anak Maria sebagai Tuhan mereka. Ingat kau teh. Habis. Saya diberhenti di 28 mau masuk belum. 5 menit lagi, 5 menit lagi belum. Belum. Waktu tuh. Udah. Saya di 25 habis di 28. 25. Iya, 28 mau ke 29 ya. Belum, Saya kan? jadi 29. Boleh itu udah lewat itu, Bu. Lah, Kalau mau enggak, Iya, saya habisin ada- dulu dong. ada ini. 28-nya mulai 28, 1 menit setelah 28 dong. Jadi mau masuk 29 enak aja. aduh. Ya, 3 menit. Ya, jadi Anda tidak bisa membantah saya. Sekarang 25. Dari 25 sampai 28. 25. Anda tidak bisa membantah saya. Anda ngelindur ya. Mencomot-comot ayat orang, kita orang Kristen juga ada tahu ya. Anda tidak bisa menjawab saya. Jelas yang dimaksud hukum Taurat itu ya bukanlah yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sama sekali tidak mengenal hukum Taurat. Jadi ngapain Anda salah-salahkan Rasul Paulus, salah-salahkan kami ya. Lalu mengatakan Yesus itu punya pelaksana hukum Taurat karena Dia punya Tuhan. Anda ngelindur ya, sangat-sangat ngelindur. Karena dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya, itu adalah Allah Ishak, keturunan Ishak ya, di mana Abraham yang menurunkan Ishak, dari keturunan Ishak lahir penebus, lahir Israel. Di luar itu jelas dikatakan segala Allah huruf kecil, bangsa-bangsa adalah hampa. Tuhannya itu sebetulnya tidak ada. Kalian tidak pernah bisa membuktikan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tidak akan pernah, karena sudah dikasih tahu bahwa segala Allah di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah hampa, adalah berhala ya. Ingat itu, Anda harus tahu itu ya. Lalu saya mulai ini ya, jangan menyebut nama Yod He Vav He Allahmu dengan sembarangan. Kalian diminta untuk menyebut nama Allahmu dengan banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Lalu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalian bukan hari Sabat, hari Jumat ya. Lalu dikatakan, oh hormatilah ayahmu dan ibumu, loh itu boleh, fine. Jangan membunuh. Nah ini tidak pernah dikatakan bahwa di dalam kitab kami jangan membunuh ya, dilarang membunuh ya. Jangan membunuh asal dengan cara tidak licik. Nah itu kan kata Quranmu, membunuh dengan cara yang benar. Nah itu kan di kitabmu ya kan. Bahkan di kitabmu mengatakan membunuh diri itu ya bisa mengurangi dosa, menghapus dosa. Ini kan jelas firman yang berubah, yang beda. Ini bukan hukum Taurat. Di tempat Anda membunuh dengan cara licik itu seperti apa? Membunuh dengan ada alasannya itu apa? Ya, membunuh dengan cara yang benar itu apa maksudnya? Ini tidak seperti yang dimaksudkan di tempat kami. Jangan membunuh ya, jangan membunuh. Di dalam Kejadian 9 dikatakan barang siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah, dia akan dibalas ya. Bukan membunuh dengan cara tidak licik ya. Ini beda ya, bukanlah Taurat Tuhan. Lalu jangan berzina. Yang dimaksud berzina di dalam hal ini adalah suami harus setia pada istri pada masa mudanya. Di luar dengan istri pada masa mudanya, istri yang dia nikahi yang pertama itu masuk dalam kategori zina. Oke? Ya itu dia ya. Ya, di dalam Yeremia 3 ayat 2
layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatan. Karena apa? Karena ya standarnya adalah yang dibilang berzina itu adalah tidur atau apapun dengan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu masuk zina gitu ya. Ya jelas dikatakan ini. Habis. Oke. Habis. 29 sekarang 29 nih. 24 menit. Lanjut Bang Alhidayah. Tunggu bentar Bang, tunggu bentar. Buti, kalau Ibu mau framing ya, atau mau tolong dikasih data yang jelas Bu ya. Itu ngelantur semua ucapan Ibu tuh. Lanjut Bang Alhidayah. Saya nggak suka. Dikasih ayat saya yang saya kasih kok. Ya, selalunya kalau Bu Tiwati ini kita buat hiburan aja, karena memang dia lagi adalah neneknya para kipernya Kristen. Itulah sebabnya saya ketawa-ketawa aja kalau Kak Tiwati. Jadi gini Kak Oti ya, memang betul Kak Oti. Di Biblemu itu, di Bible karangan Lukas itu, memang dilarang membunuh saja. Tidak ditegaskannya membunuh kepada siapa yang itu haram atau halal, karena apa tujuannya bermaksud untuk membunuh Tuhan. Ya, sebab itu kau bingung. Nah, kalau Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah, ya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maka sebab itulah dia benar. Karena apa yang difirmankan kepada Musa, itulah yang difirmankan kepada Rasulullah. Sama artinya. Tetapi ketika difirmankan kepada Paulus daripada Lukas, maka Lukas pun merubah-rubah ayat itu menjadi firman-firman sendiri, dan jelas itu adalah penyelidikan buku-buku hasil konsili. Nah gini Kak Oti, tentang penebusan dosa yang kemudian ada otoritas Tuhan yang mati. Seharusnya kamu itu berpikir Kak Oti, kalau saja Yesus itu tidak mati sebagai penebusmu, Kristen itu tiada juru selamat, ya toh? Padahal kematiannya itu karena ulahnya iblis yang merasuki Yudas dan tentaranya Romawi. Di dalam Yohanes 19 nomor 34, ditumbak lambungnya, ditusuk, keluarlah darah dengan dana. Maka kamu harusnya sekarang ini berpikir, berterima kasih kepada Yudas atau berlompat-lompat demi Yesus. Ini kan ajaran konyol ini Kak Oti. Maka belajar lagi Kak Oti, ini mukiper. Jadi gini ya, sekali lagi tentang Taurat. Jangan kamu kemudian menyentuh ajaran itu, karena 1% pun tidak kekristenan melakukannya. Kejadian 17 nomor 11 sampai 14 itu sudah jelas bahwa itu adalah perintah kepada Abraham dan anak keturunannya turun-temurun. Tidak ada perintah Tuhan itu matinya kepada suatu bangsa yang tiba-tiba suatu bangsa ini memuliakannya dengan bibirnya saja, tetapi ajaran yang mereka kerjakan adalah perintah Paulus, seperti di Matius 15 nomor 8 dan 9. Karena kamu itu adalah melakukan ajaran-ajaran Paulus, bukan ajarannya Yesus. Sementara kalau kamu baca Biblemu sendiri di Yohanes 15, 14 nomor 12 sampai 15, mayoritas otoritas keinginan Yesus yang menjadi pengikutnya adalah yang melakukan kehendak Bapaknya, yang juga melakukan pekerjaannya. Itulah yang kami pahami sebagai ati Allah wa ati Rasul, taat kepada utusan dan kepada yang pengutusnya. Tetapi kamu, apakah sebaliknya? Apakah kamu taat kepada Yesus? Tidak. Kamu lebih mentaati katanya. Duduklah di tengah-tengah mereka, dipukulilah dia oleh mereka, ditinjulah mukanya oleh mereka, digebuklah dia disalib, ya, terkutuklah dia. Lalu kamu bilang itu adalah firman Tuhan, padahal murninya itu adalah karangan manusia alias buku sejarah atau buku cerita. Belajar lagi Kak. Ya, silakan. Selesai ya. Ya, jadi udah silakan aja ngelindur aja ya, ngelindur kemana-mana ya, bilang Yesus ini ya membunuh Tuhan ya, karena kamu tadi mengatakan bahwa perintah membunuh ini tidak spesifik ya, betul-betul hanya jangan membunuh. Ini artinya jangan membunuh tanpa syarat. Nah, kalau di tempat Anda kan membunuh ada syaratnya, ya kan? Nih, membunuh di dalam Abu Daud 2769 ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, keimanan itu menghalangi dari membunuh secara licik. Nah, ada artinya membunuh secara licik ya. Lalu di dalam Bukhari 7213, di luar Islam layak dibunuh, ya kan? Nah, ini artinya bukan hukum Taurat ya. Ingat, ini bukan hukum Taurat yang diajarkan di dalam kitab Anda. Sama sekali bukan hukum Taurat, nggak ada hubungannya dengan hukum Taurat.
Ya, karena hukum Taurat cuma dibilang jangan membunuh artinya tanpa syarat. Di tempat kamu ada syaratnya. Bukhari 7213 di luar Islam layak dibunuh, ya kan? Di dalam Abu Daud 2769 ya membunuh dengan cara asal tidak dengan cara licik, ya. Lalu ada lagi membunuh dengan cara benar, ya. Dengan ada alasan, ya, dengan kalian mengatakan hukum kisas lah segala macamnya. Di dalam Qiyas 17 ayat 3, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, ini jelas saya sudah buktikan, ya, bukan hukum Taurat yang kalian anut itu. Ingat, bukan hukum kami, ya. Lalu dikatakan jangan berzina, tadi itu dia, ya. Yang dimaksud berzina di tempat kami adalah punya kawin lagi, ya, itu berzina. Jangan mencuri. Nah, jangan mencuri, jelas dikatakan jangan mencuri. Ya, tetapi Muhammad ya diberikan harta rampasan perang bahkan 1/5 untuk Nabi Muhammad. Ya, di tempat kami, karena di dalam Alkitab kami dibilang jangan mencuri, adalah bahkan ketika mereka menang perang, ya, harta rampasannya itu tidak boleh diambil. Yang mengambilnya dikena kutuk kalau di tempat kami, ya. Itu dia, ya. Lalu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini dia. Jangan mengingini istri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Nah, Nabi Muhammad melanggar itu. Dia mengambil istrinya Zaid. Nah, itu dia. Ya, jadi jelas saya sudah buktikan, jangan kalian menggadang-gadangkan hukum Taurat. Satu pun dari perintah hukum Taurat ini tidak dipenuhi oleh Nabi Anda. Ya, nggak ada hubungannya dengan Nabi Anda. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa Yudas itu dia masuk surga. Oh, maaf, Yesus sudah ngasih tahu. Yudas itu masuk neraka, ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, ya kan? Ya, Yesus mengatakan ya memang anak manusia itu ya harus manusia itu harus mati ya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat, ya kan, di dalam buku-buku perjanjian lama, ya. Tetapi ya celakalah, ya kan, saya buka ya ayatnya ya, di dalam Markus berapa tuh kemarin ya, sebentar nih dia ya. Tetapi celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan, ya. Jadi yang membunuh Yesus tentara Romawi, ya kan, Yudas dan semua orang yang mengusahakan pembunuhan buat Yesus masuk neraka, kata Yesus, ya. Bahkan dia mengatakan ya bahwa adalah lebih baik dia tidak dilahirkan. Artinya neraka paling bawah, mengerikan untuk orang yang membunuh Yesus. Karena apa? Karena hukumnya dilarang membunuh, tidak ada syarat, ya. Tidak seperti di tempat Anda. Oke. Tidak seperti di tempat Anda, ya. Nah, sekarang apa lagi tadi? Ya, mas saya dong, saya. Bentar, loh. Ya, ngawur ya. Saya ya, jadi jangan ya. Ya udahlah, kau tiwati gantian kita dong. Loh. Nenek mau keper, gantian kita. Santai aja. Saya berhenti di nomor berapa? Coba masuk ke Pipo dulu. Istirahatkan dulu ya? Sini. Oke, jadi jangan Oke, udah saya dulu. Kok begitu? Selamat siang. Selamat siang, Pak Pipo hadir. Teman kelojotan, lanjut sama Pipo. Berdua juga enggak apa-apa. Oke, kamu kalau begitu kamu 13, kamu di 42 ya. Saya lihat loh ini, jangan curang ya. Kamu di 42, masuk 43 kamu berhenti. Ya, 13:43. Silakan Hidayat. Berapa? 13:43. Oke. Ya, kamu berhenti di nanti 43 kamu berhenti. Masuk 43 kamu berhenti. Saya Mas itu lagi. Ya, silakan. Iya. Apakah sekarang ini lanjut Bang Hidayah. Apakah sekarang ini kita bahas tentang perang-perangan bunuh-bunuhan? Oh, tidak, ini bicara tentang zina-zinaan. Oh, jangan ditanggapi dong, suka-suka gue dong, seperti kamu dong. Suka-suka. Joget. Pinggir jalan. Ya, sudah. Halo host, Abu. Halo host.
Host. Gimana sih ini? Belum saya benar. Ya. Halo host, dari tadi saya masuk kau diam kau ini hal. Loh, kan tadi itu Tuhan. Ya, Bang Timbo Enggak, izin dulu, lanjutkan izin dulu Jangan host. dipotong Ini dong, kita lagi hatuha Pak. Nanti Oh. habis ini baru selesai. Ya sabar lah. Sebentar. Lagi dua- Host, Nggak selesai, sebentar. nggak sampai. Host Abu. Apa, Opung? Ya, Opung. Selamat sore. Kau diam kau dari tadi sama saya. Sebentar. Ya, selamat sore, Opung. Ada apa marah-marah, Opung? Sore, bukan marah. Izinkan saya nanti menggas si Al-Hidayah sama si logika ini ya, sama si Ramai. Oke, silakan di blender saja, di blender. Kau bagian Pung, kita lanjutkan yang dulu tertunda Pung, yang malam-malam itu. Sebenarnya Kristen ini bernasib baik karena saya lagi mengendara mobil sama bos saya, jadi saya tidak bisa teriak-teriak sangat. Beruntung baik kamu Silakan bernasib baik kamu hari ini. lanjut. Anda Jadi berhenti gini di ya. 43. Lanjut. Aduh, kenapa tuh keluar nih? Lanjut. Ikut aja. Ya, jadi dia tadi mulai kelewatan. Tadi tentang bunuh-bunuhan ya kau Tia. Di Bible kamu itu kalau tentang bunuh-bunuhan, kamu baca di 1-15 nomor 2 dan 3 itu. Tidak boleh kamu elak. Apa saja narasi kamu itu ditimpal dengan Biblemu sendiri yang dikarang-karang oleh Lukas dan orang-orang Romawi. Di situ dijelaskan, tetapi sekarang pergilah. Ketika Tuhan memerintahkan melakukan pembalasan kepada orang Amalek, bunuh tumpaslah semuanya, ibu-ibu mengandung, anak-anak kecil, ya, semua hewan peliharaan dibunuh semuanya. Kalau setakat bunuh, ya, bahkan Yesusmu sendiri. Tetapi ini saya tidak percaya ya, ini firman daripada Yesus. Ini mustahil sekali. Kalau saja tidak penyesatan orang-orang Romawi ini, tidak mungkin ada narasi seperti di Injil Matius 10 nomor 34 sampai 35 itu. Di situ jelas kedatangan Yesus kedua kali itu, Uti, itu memisahkan suami dari anaknya, dari istrinya, anaknya dari ibunya, mamanya dari ayahnya. Itu dipisahkannya. Injil Matius pasal 10 nomor 35. Ya, sebab dia itu adalah membawa pedang, bukan membawa damai di muka bumi. Dalam Lukas 19 nomor 27, angkatan yang tidak setia, yang tidak suka aku menjadi rajanya, katanya, bawalah di hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Ya, di dalam Al-Quran, kalaupun ada kemudian itu perintah, ayat-ayat yang kamu temukan, itu hanya di bidang perang di zamannya Rasulullah. Kalau saja orang-orang Islam tidak kasih sama Kristen, kamu berapa persen kau Timina? Sedangkan faktanya Portugis dan Belanda lah yang menjajah Asia ini untuk mendapatkan tawanan-tawanan kepada otoritas yang menuhankan anak Maria sebagai Tuhan pagan yang mengikuti mereka, ajaran dari Romawi. Ya, itu satu. Kemudian tentang penegasan hukum Taurat saya sudah bilang, seharusnya Anda malu-malulah dong. Jangan dibilang lagi itu tidak diikuti. Saya sudah bilang tadi, 10 perintah hukum itu ada dalam Al-Quran. Saya sudah kasih kuliasi ayat per ayat. Tetapi inilah masalahnya setelah Watimina. Ketika kita bernarasi, dia tidak akan mendengar argumentasi kita. Bila dia datang, kamu ngawur ya. Padahal dia tidak mendengar apa yang sedang kita sampaikan. Jadi inilah masalah sama kekristenan. Tentang ajaran Yesus pula, tidak boleh juga kamu paksakan dia menjadi Tuhan. Sebab anak-anak pun tahu, kalau sudah yang diutus, itu pasti ada yang mengutus. Kalau yang diciptakan, seperti di Wahyu 3 nomor 14, Amsal 8:22, Kolose 1 nomor 15, itu pasti punya Tuhan, ya, itu pasti punya Tuhan dan punya pengutus, punya pencipta. Selesai. Nah, inilah masalah kamu. Jadi jangan dipaksakan lagi Yesus itu untuk dituhankan. Selesai. Ini baru berapa? Aduh, ini masalahnya. Selesai, Sudahlah, saya sedang 43. bekerja ini Saya dipotong-potong 46. lagi. Bagaimana Saya ini? 46. Bagaimana ini, 13. Bos? Astaga, nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya soalnya nggak fair. Jadinya saya harus lihat sendiri waktunya ya. Saya yang harus jadi itunya juga ya. Nah, itu dia ya. Jadi jelas ya bahwa membunuh yang dimaksud di dalam Al-Quran ya, kamu mengatakan itu adalah hukum Taurat. Maaf ya.
Saya cuma bilang tadi, kamu cocokologi saja bro, cocokologi ya, menyamakan. Tetapi itu kan kamu nggak bisa tunjukkan mana 10 hukum Taurat itu di dalam kitab Anda, diturunkan langsung, dibacakan langsung seperti itu ya, peristiwanya di Gunung Sinai, kan nggak ada. Ya, yang ada di situ adalah ajaran Nabi Muhammad yang dilabel berasal daripada Allah ya, tetapi tidak sama ya. Jelas kamu tidak bisa menjawab saya. Ajaran yang membunuh dengan tidak cara licik, dengan cara yang ada yang apa, dengan alasan yang benar, ya, membunuh yang seperti itu ajaran dari mana? Di tingkat kami nggak ada. Jadi jelas ya, saya sudah buktikan. Anda tidak perlu memaksa-maksakan kami mentaati hukum Taurat karena Anda sendiri tidak punya itu. Jadi kita punya pengajaran yang beda. Ya, hukum Taurat di tempat kami itu adalah gambaran, ya. Endingnya adalah hukum kasih karena Yesus sudah mati di kayu salib. Alkitab kami itu punya perjalanan sejarah yang dilihat itu adalah endingnya, dan Yesus sendirilah yang mengajarkan, dialah yang menetapkan. Hukum yang kedua yang sama beratnya dengan itu adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Markus 12 ayat 29 ya. Kamu mengatakan bahwa Yesus membawa pedang. Nah, ini pun kamu tidak tahu, alias bohong-bohong, alias on. Karena apa? Karena yang dimaksud pedang itu adalah firman Tuhan. Yesus datang untuk memisahkan anak dari bapaknya karena bapaknya itu bertobat, anaknya enggak. Ya kan? Memisahkan ibu dari anaknya karena ibunya bertobat, anaknya enggak. Ya tentu saja yang bertobat dipisahkan, diangkat langsung naik ke sorga. Yang tidak bertobat, yang tidak terima Yesus ditinggalkan. Itu maksudnya, ya. Lalu angkatan yang jahat ini itu kan cerita, itu perumpamaan. Ya, tidak adakah ayat yang betul-betul yang bisa kamu mengerti di dalam kitab kami yang bisa kamu ambil? Ya, semuanya cuma ngais-ngais, semuanya cuma cocokologi, semuanya cuma comot-comot ayat gitu loh, nggak kena. Jelas saya sudah buktikan sebukti-buktinya ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Ya, karena apa Yesus adalah Tuhan? Kamu sendiri tadi telah menyebutnya. 1 Korintus 8 ayat 6, kamu sendiri sudah menyebutnya. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada ayatnya gitu ya. Ya, dan ajaran Yesus ya, sudah saya kasih tahu tadi ya, bahwa yang membunuh Yesus itu karena di tempat kami tidak boleh membunuh, yang membunuh Yesus masuk neraka. Karena apa? Ya, karena mereka ya melakukan pembunuhan. Tidak dengan cara licik ya, tidak dengan alasan yang benar. Nah, itu dia ya. Jadi maaf deh ya. Jangan ngoceh kebanyakan, nggak penting gitu kan. Ya udah siap gantian. Comot ya. Cuma comotologi ya. Saya belum selesai tadi ya. 46 itu habiskan dulu 1 menit 46, baru 47 baru saya selesai ya. Nah, lalu kamu mengatakan begini ya, ajaran Yesus tidak boleh dijadikan Tuhan. Maaf ya. Yesus itu di luar dia, murid-murid mengatakan begini ya, banyak ya. Murid-murid menyebut dia adalah Tuhan. Di luar dia tidak ada keselamatan selain daripadanya. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam kolong langit ini juga ya. Saya bacakan ayat, diam dulu ya, jangan dinaikin dulu ya. Nih ya, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada nama dia yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Ini ajaran dari kitab kami. Maaf bro, yang memberikan keselamatan di tempat Anda cuma Tuhan. Di tempat kami Yesuslah pokoknya, nggak ada yang lain ya. Masa kamu mau turunkan derajat dia hanyalah seorang nabi hanya karena kamu diprovokasi di dalam Al-Quran mengatakan Isa adalah nabi? Itu kan cuma provokasi ya. Hanya provokasi itu. Isa bukanlah Yesus ya. Jangan ikut-ikutin, kamu punya ajaran, kamu sama-samakan dengan kitab kami. Beda. Waktu ya. Habis waktunya. Silakan. Ya, saya sudah bilang, berarti kalau saja Yesus itu tidak mati, Kristen tidak punya Tuhan. Kalau saja Yesus itu tidak mati terkutuk, Kristen tidak punya juru selamat. Kalau saja Yesus itu tidak mati dengan cara dikapar, ditelanjangkan di salib, maka Kristen tidak boleh lompat-lompat di gereja. Jelas di sini bahwa kamu itu membeda-bedakan ajaran para nabi. Ada satu oknum yang bila dia boleh berdoa dengan Allah Bapa, meminta kepada Bapaknya supaya menyembuhkan orang sakit, langsung kamu punis menjadi Tuhan. Bila ada nabi yang boleh membangkitkan orang hidup, langsung kamu bilang dia Tuhan.
Apabila ada seorang nabi bernarasi bahwa ajarannya dari bapaknya, langsung kamu ponis dia menjadi Tuhan. Padahal kamu lupa ajaran sebelumnya. Begitu juga ketika dia naik ke surga menurut kamu, itu langsung kamu ponis menjadi Tuhan. Padahal kamu lupa di Kejadian 5 nomor 24 bagaimana Henokh itu naik ke surga, bagaimana kemudian Nabi Ilya di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 naik ke surga dengan begitu megahnya, dengan kapal kuda berapinya, bukan dengan dipukul-pukulnya, diludah-ludahnya, ya, dibingkai di salibnya, baru dijadikan Tuhan-Tuhan pagan. Maka sekarang kau harus pertanyakan Tuhanmu dong, kenapa dia tidak adil gitu kan? Dia yang membunuh Tuhan menjadi juru selamat kepada Kristen, yang membunuh itu malah dimasukkan ke neraka. Bukannya Tuhanmu harus berterima kasih kepada manusia ciptanya tadi. Sebaliknya, dia harus berterima kasih. Karena apa? Kalau saja manusia itu tidak membunuh Tuhanmu, maka otomatislah Kristen sekarang tidak punya Tuhan. Ya, kira-kira kau menuhankan siapa? Menurut Yesus di dalam Matius 23 nomor 9. Jangan ada pada kamu siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Bapa di sorga. Ya, begitu juga lah kemudian di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu menuruti keinginan-keinginannya, keinginan-keinginan bapakmu yang sudah menyesatkan manusia sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa kata Paulus kemudian? Akulah bapakmu yang di dalam Kristus telah menjadi bapakmu, maka dialah bapak kamu iblis di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Yang kemudian di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, kalau kamu itu mati katanya harus diserahkan kepada bapak dulu, yaitu iblis, baru diserahkan kepada Kristus. Sebab kamu harus mengikuti Paulus dulu ke neraka. Mungkin kalau Yesus itu mengetahui, maka kamu diselamatkan. Tetapi otomatislah tidak dia mengetahui. Karena apa? Di Biblemu dikatakan dalam Matius 7:23, siapa yang panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, maka adalah dari hadapanku. Kamu otiwati mena depret, dan sekalian kamu adalah pembuat kejahatan. Selesai. Ya, Udah 4 menit malah. santai. Sudah 51, udah sekarang saya 13, Belum. saya 13, 15. Host, gimana nih? 5 ini ya. Belum, Fred. Belum, masih ada 50 detik. Tadi dia 4, saya berhenti di 46. Sekarang Ya udah udah. 51, masih dibilang Udah, belum. sweet Ini kurang dulu, nih. sweet. Ya, Yuk, sweet dulu. Kurang Ya. ya. Ya, Sweet. Kasih dia. Lanjut. Ya, silakan. jadi itu ya. Jadi kamu ngelindur sengelindur-ngelindurnya. Iblislah yang menjadi bapakmu, itu untuk kamu ya. Jangan comot-comot ayat. Saya bilang tidak adakah ayat di dalam Qur'anmu yang bisa menolong dirimu tadi ya. Tunjukkan kepada saya bahwa kalian berhak ya mempertahankan hukum Taurat lalu menyalah-nyalahkan kami ya. Yang kalian kata kalian tidak mengikuti hukum Taurat. Kalian berhak untuk itu karena kalian pelaksana ya, perintah dari Allah untuk melaksanakan hukum Taurat. Tetapi kan kamu nggak bisa buktikan sama sekali ya, tidak ada memang. Mau bilang apa ya, perintah-perintah yang disuruh oleh Nabi Muhammad itu hanyalah mirip-mirip hukum Taurat, tetapi itu bukan dari kitab kami ya. Jadi jangan salah-salahkan hukum Taurat, itu nggak ada hubungannya dengan kalian ya. Jangan salah-salahkan Yesus katanya mengajarkan hukum Taurat lalu Paulus enggak. Itu kan cuma bohong-bohongnya kamu, yang ininya kamu ya, ketidaktahuannya kamu ya. Apalagi memakai-makai ayat orang. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 itu kamu baca ya. Yang nggak percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa ya, yang nggak percaya bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, itu untuk kamu bro ya. Iblis itu bapakmu. Sini saya bacakan, saya buka matamu itu ya, biar kamu ngerti ya. Nih, untuk kamu itu nggak ada hubungannya dengan Paulus. Paulus itu menyebut dirinya Bapak huruf kecil, Bapak dan Ibu ya, sebagai orang tua. Itu maksudnya di situ. Nggak nyambung kamu itu ya, sama sekali nggak nyambung. Nih ya, iblislah yang menjadi bapakmu itu ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dibilang dia itu datang keluar dari Allah, itu artinya dulu dia ada bersama dalam diri Allah itu sendiri ya. Dia itu ya adalah firman-Nya Bapa itu sendiri ya. Dia tidak sama dengan nabimu ya. Yesus mengatakan ya, apa yang dari bawah ya dia mengikuti segala perintah-perintah, peraturan-peraturan yang di bawah.
peraturan-peraturan di bumi. Tetapi Yesus mengatakan, aku ini berasal daripada sorga, aku keluar dan datang daripada Bapa, ya kan? Aku dengan Bapa adalah satu. Iblislah yang menjadi bapakmu, ya. Lalu dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kebenarannya Yesus mengatakan ayat 42. Dia itu adalah firman-Nya Bapa. Kenapa kamu tolak? Kenapa kamu seleweng-selewengkan ayat orang? Kenapa kamu alihkan ke Paulus? Hanya karena Paulus menyebut dirinya Bapa dalam konotasi orang tua, pendidik, ya. Itu kan ngawur kamu itu loh, sengawur-ngawurnya. Ya kamu mati kamu di sini, habis saya bal-balin kamu di sini ya. Iya, jadi gitu lagi ya. Lalu kamu mengatakan Matius 7 ayat 23, Yesus melarang orang menyebut dirinya Tuhan-Tuhan. Lah karena kamu harus lihat di situ, ya, buka otakmu. Kenapa Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan? Karena dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, kamu semua yang panggil saya Tuhan. Kenapa? Dia sudah dipanggil Tuhan. Ini justru membuka matamu. Yesus itu memang sudah disebut Tuhan dari dulu, ya. Tetapi yang bisa masuk sorga, ya bukan semua orang nyebut dia Tuhan, tetapi yang bisa masuk sorga adalah yang menuruti kehendak Bapa. Dan ayat 6, Yohanes 6, ayat 39, inilah kehendak Bapakku. Ya, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan Yesus dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya, di dalam Al-Haji 7 itu kamu baca, yang berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman itu cuma Allahmu, ya, cuma Tuhanmu. Di tempat kami Yesus menyebutkan itu berkali-kali, dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. 5 kali dia menyebutkan di dalam Alkitab kami itu, bro. Jangan Anda rendah-rendahkan dia, gitu loh ya. Jadi ngawur ya, dari awal Anda tidak bisa bela agama Anda, pakai Al-Quran Anda. Coba saya mau lihat, pakai Al-Quran Anda, jangan Al-Quran kami, jangan kitab kami. Nggak nyambung Pak nggak nyambung, silakan. Habis. Ya. Udah Ibu Ti, waktunya habis Bu Ti. Bang Ali, gini, Ya. kita ambil kesimpulannya ya. Untuk Utiwati nih ya, gini aja sekarang Bu. Apa yang paling Ibu banggakan yang ada di ajaran Kristen itu? Mari kita adu dengan yang ada di Islam. Nanti Ayo kita lihat sama kebenaran. kami nih. Ya, yang saya banggakan ya nih. Ya, Dari sini Ibu apa? Nah, apa yang paling Ibu banggakan nama Alkitab Ibu itu dalam ajaran Yesus Kristus? Silakan mari kita adu nanti. ya. Contohnya Kenapa saya berbangga? Ya, sekarang saya minta waktu 2 menit ya. Saya berhenti di 58. Ibu lagi. Kok 2 menit lagi Bu Ti? Aduh, korupsi banget Bu Ti. Dan ini sama Pak Logika katanya udah nyerah kalian, nggak mau lanjut ya dengan Pak Logika Ada sekarang. yang bilang menyerah. Saya belum Nah iya, menegakkan. kenapa Bapak ini bicara seperti saya? Ayo, Oke. udah nyerah kan? Izinkan saya nyampaikan sedikit Os ya. Jadi gini Ya. Bu ya. Silakan. Ya. Oke. Kita manusia ini, saya pakai kata-kata manusia, jadi bukan Islam, bukan Kristen ya. Intinya kita semua manusia ini pasti sepakat yang namanya Tuhan itu pasti menciptakan Alkitab atau kitab secara sempurna. Jadi apapun permasalahan seluruh umat manusia itu pasti ada solusi yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ini Bu, saya mengajak Ibu ya, kita cari satu masalah yang dihadapi manusia ya, dan kita lihat mana yang bisa memberi solusi, apakah di Alkitab atau dari Al-Quran. Gimana? Ibu berani? Itu jangan soal aplikasi bro, ya lebih baik kita bicara yang esensi. Saya mau bicara Alkitab Al-Quran, saya nggak mau bicara tentang aplikasi orang. Ya, aplikasi orang semua gagal melaksanakan perintah Tuhannya. Yang kita bicarakan ajaran Tuhannya, ajaran Tuhan masing-masing, itu yang penting. Iya loh, saya udah minta waktu sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan saya, kenapa, apa yang bisa saya banggakan dengan Alkitab. Nah, itu akan saya jawab. Ya, tapi itu bagaimana cara orang mengaplikasi, saya nggak penting itu. Semua orang bisa berbuat salah dalam mengikuti ajaran agamanya. Yang kita omongin di sini adalah fondasinya Alkitab. Bang Logika, suaranya tenggelam Bang, suaranya Bang. Tenggelam itu. Halo? Ya, suaranya coba diperbaiki dulu. Oke, halo? Jelas Bang? Ya.
Ya jadi ini Bu, ya saya minta lagi, tadi saya udah minta waktu sama hostnya ya kan untuk menyampaikan perkara ini. Jadi gini Bu ya kita umat manusia ini seluruhnya dari dulu sampai sekarang itu selalu dalam ada masalah. Nah saya di sini minta sama Ibu, bagaimana cara Alkitab atau Al-Quran itu menyelesaikan satu masalah saja yang dihadapi manusia. Kita lihat Bu di sini Bu ya, gitu. Karena pastilah sempurna kitab yang Tuhan turunkan itu. Ajaran-ajarannya, aturan-aturannya di situ pasti sempurna. Jadi untuk teman-teman yang di bawah, kalau setuju dengan argumen saya, ayo setuju gitu, kita setuju, biar kita buat. Kayaknya ibu ini kalau ngomong dari tadi itu jujur aja, banyak ngelantur saya bilang Bu. Nanti saya hadapkan ibu dengan fakta itu nggak nyambung Bu. Makanya saya ngambil kesimpulan seperti ini. Nggak akan ada selesai kalau kita balas-balasan seperti tadi. Pak Pipo diam, saya diam, Bu Rahma diam, hostnya diam. Nah, karena itu nggak akan selesai gitu. Oke, gimana Bu? Tuh banyak yang bilang setuju, ya. Nah, sekarang untuk kemuliaan saya kasihkan ke Ibu pilihan. Ibu mau masalah apa yang harus kita selesaikan dengan Alkitab dan Al-Quran? Silakan Ibu pilih masalah apa saja. Kok masalah sih yang diomongin? Saya ini adalah penyampai. Karena Saya penyampai. Saya ngomong, dia ngomong. Coba jangan saling ngomong lah, biar dengar satu-satu lah. Ini Opung kalau nggak bicara kita bubar aja Opung. Opung kalau nggak ngomong kita bubar aja Opung. Iya, ya gini ya. Jadi ya Yesus paling gampang solusinya adalah hukum kasih. Tidak ada hukum manapun yang menentang hal-hal itu ya. Kalau Yesus bahkan mengatakan ya, ada hukum yang mengatakan gigi ganti gigi ya, perangilah orang yang memerangi kamu ya kan. Yesus bilang itu bukan ajaran dari Tuhan ya, karena Allah itu kasih. Makanya ajaran kasih ini menyelesaikan semua masalah ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika satu kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan, hancurlah dunia. Seperti di Syria, seperti di Pakistan, apa di negara-negara Arab itu yang perang melulu karena ada hukum qisas. Ya, kejahatan dibalas kejahatan, perang dibalas perang. Ya, kalau di tempat kami jangan membalas. Pembalasan adalah milik Tuhan. Sekali Tuhan yang udah balas, ancur-ancuran nggak bisa bangun lagi. Yang membunuh Tuhan itu kenapa dikasih juga? Yang utama adalah kasihilah Tuhan. Kenapa dibunuh Tuhan itu kalau ajaran kasih Ote? Kenapa dibunuh Tuhan itu oleh manusia? Kenapa? Hukum kasih, oke? Hukum kasih udah selesai. Udah selesai. Oke, jadi gini ya Bu ya. Ajaran kasih yang Ibu bilang itu sangat bertentangan Bu. Yang pertama ya, matinya Tuhan Yesus itu di salib itu bukan ajaran kasih. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua Bu ya, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, itu belum pernah saya saksikan sampai saat ini. Dan boleh kita tanya kepada orang yang berada di sini, hampir 400 orang, pernah nggak dia melihat orang Kristen itu kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan? Itu nggak ada Bu. Yang ketiga Bu, kalau kita diperangi Bu, kita diam saja, Indonesia nggak akan pernah merdeka Bu. Kasih dari mananya itu goblok. Ya Bu ya, saya katakan itu ajaran goblok, bukan ajaran kasih. Kalau Ibu bicara ajaran kasih, Islam itu lebih kasih Bu. Orang Islam itu punya sifat mahabbah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Bukan cuman hanya kepada sesama manusia Bu, kepada makhluk hewan ya Bu ya, kepada rerumputan dan lain-lain, itu adalah ajaran kasih juga Bu dalam Islam. Maka itu lebih lengkap. Bahkan dalam berperang pun tidak semua bisa kita perangi Bu, ada aturannya. Ini yang saya kasih, ini yang saya maksud dari tadi Bu. Berarti Ibu bukan NKRI dong Bu. Kalau Ibu seperti ini, Ibu itu bukan, berarti ya Allah, nggak akan merdeka Indonesia nih Bu. Terus kita lihat lagi satu contoh lagi Bu ya, orang Kristen. Coba kita lihat Bu, negara-negara yang dihuni 90% orang Kristen, itu negara hancur kacau Bu. Narkoba di mana-mana, ya pemerkosaan hampir setiap detik, hampir setiap menit terjadi Bu. Kacau Bu. Kenapa? Nah kasihnya di situ. Kalau dibandingkan Bu ya, Ibu bandingkan negara-negara kafir, orang-orang Kristen dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Madinah, Munawwarah, itu beda jauh Bu.
Bahkan Bu ya Bu ya, kalau di agama yang banyak dianut orang-orang Kristen itu, kejahatan tuh sering terjadi, bahkan tidak merasa aman Bu orang-orangnya. Tapi kalau ibu, biar dulu Bu, ini bisa kita buktikan Bu. Makanya ini ajaran kasih, tapi Ya, udah saya ya kalau udah nggak mau lagi ya udah nyerah kalian ya Jadi udah ya. betul Kak Uti, sebentar ya saya sedikit menambahi. Betul. Kamu mengatakan Bahkan gini, Uti ya, Uti izin sebentar. Dengar. Bahkan fakta dunia, Uti, di mana-mana negara yang mayoritasnya Kristen itu pasti ada banyak pelacuran. Itu yang satu yang paling pokok utama. Seperti Jepang, seperti Korea, seperti Amerika, seperti Jerman, seperti Belanda. Di Google aja. Sebab apa? Dosa pelacur, dosa mabuk-mabuk, dosa bunuh orang, dosa judi ditanggung oleh Yesus katanya. Jadi ini bukan ajaran kasih, ini ajaran kesetanan. Ya, udah pada tidak ini pernah ya, udah pada diajarkan oleh ya. Yesus yang demikian. Saya bagi contoh sederhana lagi. Kenapa Indonesia itu merdeka? Karena itu hasilnya pertahanan orang-orang Islam yang tidak mau diperbudakan oleh orang Belanda, orang Portugis, yang mengajarkan kesesatan belajar mereka masuk ke Asia. Ya, jangan bilang saya suka ini ya. Itulah dia. Lanjut. Saya di tempat mereka ya seperti ini nggak dikasih waktu ya. Jadi kalau saya ada di tempat saya jangan bilang kalau saya di rumah ini hancur ya, dilihat nih. Ayo, denger dong saya ngomong, nggak mau di itu, cuma mau teriak-teriak aja ya, menghibur diri. Ini kalian menghibur diri udah ini. Kalau nggak kasih saya kesempatan bicara ya. Anda mengatakan bahwa Islam itu berkasih sayang untuk semua. Oh maaf, Al-Fat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka ya. Orang-orang muslim itu berkasih sayang untuk kalian sendiri ya, bahkan kalian itu dilarang untuk mengambil wali ya, orang-orang non muslim, tetapi berkasih sayang kepada kalian sendiri. Jadi kasih sayang itu antara kalian kepada kalian, untuk kemuliaan kalian, untuk nyenang-nyenangin kalian. Tetapi terhadap orang kafir ya, hai Muhammad, perangilah orang-orang yang ada di sekitarmu itu. Daripadamu, Anda nggak ngomong tentang ayat Anda ngomong punya narasi sendiri, ngajarin dengan ajaran Anda sendiri. Nggak ada. Kalau mengikuti Al-Quran, Anda berkasih sayang hanya kepada orang-orang di dalam lingkungan Anda. Iya, Kak Uti. Sebab kau kebelakangkan kisah para rasul 9 nomor 1, kisah para rasul 9 nomor 13, kisah para rasul 9:21, kisah para rasul 22 nomor 4, kisah para rasul 22 nomor 19, kisah para rasul 26 ayat 10 dan 11. Itu semua kau kebelakangkan. Di mana si Paulus itu adalah penganiaya jemaat Tuhan. Ya, yang kemudian mengajarkan ada tumbal Tuhan menjadi Tuhan pagan Kristen. Sebab itulah kau Tiwati Mena, saudara-saudaralah kamu Kak, bertobatlah, kembalilah ke pangkal jalan, ikutilah ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya, menyerah dar, maka ikutilah ajaran Paulusmu yang dulunya pembunuh jemaat Tuhan, termasuk membunuh Tuhannya. Aduh, malu.